Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Maret 2021 bersama Pastor Aloysius Wilar dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat-sahabat Fresh Juice yang saya kasihi. Salam jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi tanggal 30 Maret 2021. Bersama saya, Pastor Aloysius Wilar dari Keuskupan Manado. Mari kita mempersiapkan hati, kita mendengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapakah yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, selama 3 tahun Tuhan Yesus melayani di dunia bersama murid-muridnya. Hidup bersama, mengalami suka duka bersama, makan bersama, tidur bersama, berdoa bersama, ngobrol bersama. Namun ternyata murid-murid tetap tidak mengerti maksud pembicaraan Tuhan Yesus, guru mereka. Demikian pula dengan Yudas. Ia sama sekali tidak mengubah keputusannya untuk menyerahkan gurunya kepada para imam dan ahli Taurat, walaupun Tuhan Yesus telah memperingatkannya, karena ia tidak mengerti apa yang sesungguhnya dilakukannya terhadap gurunya. Lamanya waktu hidup bersama-sama ternyata tidak menjamin kedekatan hubungan pribadi seorang dengan orang lain. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, teman-teman Yudas Iskariot pasti tidak pernah menyangka kalau si pengkhianat itu ada di antara mereka. Itulah sebabnya mereka berusaha menanyakan kepada Tuhan Yesus. Yudas telah merencanakan semuanya ini dengan sembunyi-sembunyi agar tidak seorang pun yang tahu. Hal seperti ini bukankah sering terjadi juga di dalam gereja? Mungkin tidak setiap jemaat memiliki motivasi yang sama. Karena itu, gereja harus tetap waspada dan tegas terhadap kejahatan yang tersembunyi, sehingga gereja terus bertumbuh sebagai suatu persekutuan dalam kekudusan. Masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia akan segera berakhir. Pesan terakhir yang diberikannya kepada murid-muridnya, yaitu agar mereka saling mengasihi. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi mereka, karena ia telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Kasih inilah yang menjadi ciri khas orang percaya, yaitu murid-murid Kristus, supaya orang lain yang melihatnya percaya bahwa kita adalah murid-muridnya. Sudahkah kasih menjadi ciri khas dalam paroki kita? Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ke tempat Dia akan pergi sekarang ini tidak dapat diikuti oleh siapapun. Namun kelak ada jaminan bahwa kita akan mengikutinya. Kepergian Tuhan Yesus ke surga memiliki misi khusus. Dan ini merupakan bagian dari penggenapan rencana keselamatan Allah yang sempurna. Harapan dan tekad Petrus yang kita pelajari dalam ayat ini mungkin merupakan harapan dan tekad kita juga, di mana kelak kita pun akan dapat bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya, bertemu muka dengan muka. Namun sesungguhnya ada jaminan yang pasti bahwa selama kita, orang percaya, masih hidup di dunia, kita pun mengalami persekutuan dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kelak kita akan bertemu muka dengan Dia selamanya di surga. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus dikemas dalam satu kisah. Yohanes ingin menunjukkan bahwa dua-duanya serupa. Bedanya, Yudas berkhianat, lalu frustrasi dan bunuh diri. Petrus berkhianat, lalu menyesal dan bertobat. Beda antara frustrasi dan bertobat itu
seperti langit dan bumi. Yudas menjadi legenda kejahatan, sedangkan Petrus menjadi legenda pemimpin dunia. Jika sedang jatuh dalam dosa pengkhianatan, Anda mau memilih sikap mana? Frustrasi atau bertobat? Semoga demikian. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Maret 2021. Terima kasih kepada Pastor Aloysius Wilar untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.